She was just a girl. We're like diamonds in the sky. Fall. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Halo, kembali lagi dengan aku. Di sini aku akan membahas apa aja sih praktikum pertama yang udah kita lakukan terkait fisiologi reproduksi dari organisme akuatik sendiri. Di sini apa sih reproduksi? Di mana reproduksi merupakan kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan guna memastikan kelangsungan hidupnya. Jadi proses ini juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh setiap organisme untuk menciptakan generasi berikutnya. Lalu kemudian untuk langkah kerjanya sendiri, kita mencari studi pustaka melalui literasi digital mengenai ciri seksual sekunder dan primer serta anatomi organ reproduksi pada kelompok teleos, crustacea, kerang, moluska, echinodermata seperti ikan mas, nila, patin, lele, baung, udang gala, udang panait, kicing Taiwan, kerang mutiara, abalon, siput tanduk maupun tripang. Dan di sini kita menempatkan gambar hasil telusuran kita melalui studi literatur yang kita temukan dan kita cantumkan pada format laporan yang sudah disediakan. Dan kemudian kita juga mencantumkan daftar pustaka yang sudah kita dapatkan dari studi literatur yang sudah kita kumpulkan. Kemudian untuk hasil praktikum yang sudah kita lakukan sendiri dan juga hasil diskusi dari beberapa teman satu kelompok kami, didapatkan hasil bahwa kita mendapatkan ciri seksual primer dan juga sekunder dari ikan cupang atau yang disebut dengan beta SP, di mana ciri seksual primer pada ikan jantan sendiri dia memiliki organ reproduksi berupa testes, dan pada saat perkembangan gonad testes berwarna putih susu, dan di mana permukaan testes sendiri tampak bergelambir dan berwarna semakin putih pada saat matang gonad. Kemudian untuk ikan betina sendiri memiliki ciri seksual primer di mana dia memiliki organ reproduksi yang disebut dengan ovari. Dan pada saat perkembangan gonad, ovari tersebut berbentuk seperti untaian benang halus dengan jumlah sepasang. Hal tersebut dapat diamati dari ciri fisik dari ikan cupang sendiri. Kemudian untuk ciri sekundernya, bentuk tubuh ikan cupang jantan sendiri dia cenderung ramping dan juga memanjang, dan siripnya dia lebih memanjang dan terlihat lebih indah dibandingkan dari ikan betina pada ikan cupang. Kemudian kita juga menemukan studi literatur mengenai ikan lemon atau disebut dengan Labidochromis caurellus, di mana dia memiliki ciri sekunder, sirip atas dan bawahnya itu berwarna hitam. Sedangkan pada betina, sirip atas dan bawahnya dia itu berwarna kuning. Hal tersebut dapat dilihat secara langsung pada ciri fisiknya ketika ikan lemon sendiri mendekati fase pemijahan. Kemudian kita juga menemukan studi literatur terkait ikan patin atau yang disebut dengan Pangasius hypothalamus, di mana ciri primernya sendiri dia memiliki organ urogenitalnya lebih kecil dan tidak menonjol dan berbentuk memanjang di bagian atasnya. Kemudian untuk betinanya sendiri, dia memiliki ciri seksual primer di mana dia itu berwarna kemerahan, agak sedikit menonjol dan berada di dekat anus dan membulat ke bawah. Kemudian untuk ciri primer pada ikan yang kita temukan selanjutnya yaitu ikan sidat atau yang disebut dengan Anguilla bicolor, di mana pada ikan sidat sendiri ciri sekunder dia itu memiliki panjang badan yang di mana dia berukuran kurang dari 40 cm. Sedangkan pada ikan betina sendiri dia memiliki ciri sekunder panjang tubuh dari ikan betina sendiri dia memiliki panjang lebih dari 40 cm. Hal tersebut dapat dilihat dari ciri fisiknya, di mana ikan betina sendiri memiliki panjang tubuh yang lebih panjang daripada ikan jantan. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa ciri reproduksi organisme akuatik yang telah kita amati
berdasarkan kajian literatur memiliki ciri-ciri yang berbeda dibandingkan jantan dan betina, dan juga memiliki ciri primer maupun sekunder yang relatif jauh, dan memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik ciri sekunder seperti dimorfisme bentuk tubuh maupun perbedaan yang lain. Sekian dari saya untuk praktikum pertama sendiri. Dadah, see you. When she was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Halo, kembali lagi dengan aku. Di sini aku akan menjelasin terkait apa aja sih yang kita dapetin di praktikum kedua yang berjudul ciri seksual sekunder dan primer pada anatomi organ reproduksi pada kelompok Teleostei. Baik, untuk Teleostei sendiri merupakan kelompok ikan dengan tulang keras sejati insang yang berada dalam rongga tertutup oleh tutup insang, di mana tubuh dia itu dilindungi oleh sisik dan memiliki testis yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu intertubular dan juga tubular. Kemudian pada ciri seksual primernya sendiri pada ikan ditandai oleh keberadaan organ yang berperan langsung dalam proses reproduksi, yaitu ovarium beserta saluran pada ikan betina dan testis dengan saluran pada ikan jantan. Kemudian untuk langkah-langkah kerja yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, setiap kelompok itu mengambil ikan dengan jenis yang berbeda-beda sebanyak satu kelompok, satu ekor dengan kelamin yang diacak. Lalu kita menimbang ikan untuk mendapatkan berat awal, dan kemudian kita mendokumentasikan pada ciri fisik pada ikan tampak keluar maupun dari kepala yang menghadap ke kiri. Kemudian kita melakukan praduga pada ikan tersebut dan juga membedah bagian perut yang dimulai dari lubang urogenital menuju arah operculum, dan kemudian kita mendokumentasikan posisi tampak dalam rongga perut. Selanjutnya kita mengidentifikasi organ-organ dalam dan menentukan organ hati maupun gonad, serta mendokumentasikan dan menimbang organ hati dan gonad hati ikan secara terpisah. Selanjutnya kita menggambar dengan tangan bentuk asli dari organ dalam serta organ reproduksi ikan dan membandingkan dari studi literatur yang telah kita dapatkan. Kemudian dari hasil praktikum yang telah kita dapatkan didapatkan laporan praktikum seperti yang pertama, pada ciri seksual primer dan sekunder kita mendapatkan studi literatur perbandingan di mana ciri seksual primer dan sekunder pada ikan jantan maupun betina menunjukkan ciri-ciri yang berbeda secara signifikan. Di mana pada ciri seksual primer sendiri pada ikan jantan, ikan mas Cyprinus carpio, dia memiliki ciri urogenital, yaitu agak sedikit menonjol, dan ketika di stripping dia mengeluarkan cairan putih. Lalu untuk ciri seksual primer dari ikan betina sendiri, dia memiliki 3 lubang, di mana lubang pertama untuk mengeluarkan urin, lalu lubang kedua untuk mengeluarkan telur, dan lubang ketiga untuk lubang anus. Kemudian untuk ciri seksual dari sekunder sendiri pada ikan mas ditemui pada bagian tubuh ikan mas jantan sendiri, dia berwarna sedikit mencolok agak kehitam-hitaman, sedangkan pada ciri primer betina dia agak sedikit berwarna kekuning-kuningan. Kemudian untuk anatomi organ reproduksi sendiri, pada anatomi organ primer ikan mas dia memiliki ciri-ciri perkembangan gonad, yaitu kantong sperma berwarna putih. Kemudian untuk anatomi organ betina sendiri, dia memiliki kantong yang berisikan telur-telur, dan ketika matang gonad dan memiliki TKG yang agak atas dan dia itu mendekati fase pemijaan, dia cenderung menggembung dan dipenuhi oleh telur-telur yang siap dikeluarkan. Kemudian untuk ikan nila sendiri, dia memiliki ciri primer di mana kurang lebih sama seperti ikan mas.
di mana dia memiliki benjolan yang digunakan sebagai alat untuk pemijahan. Namun dari gonad yang kita ambil dari ikan nila sendiri, pada jantan dia menunjukkan TKG awal di mana ukuran gonad sendiri cenderung agak kecil dan berukuran sedikit menjuntai panjang. Lalu untuk gonad ikan betina sendiri, kita mendapatkan ukuran gonad yang relatif sedang dan tidak terlalu besar. Lalu untuk ikan lele sendiri, kita mendapatkan untuk ciri primernya sendiri kurang lebih sama, sedangkan pada ciri sekunder kita mendapatkan bahwa pada ciri tubuh ciri sekunder pada ikan betina agak sedikit gelap dan berukuran sedikit mengembang dibandingkan ikan jantan. Kemudian untuk gonad sendiri pada ikan lele jantan didapatkan TKG di sekitar TKG 3. Kemudian untuk gonad ikan lele pada kelamin betina didapatkan TKG di sekitar TKG 2. Lalu dapat disimpulkan bahwa ikan mas, nila, dan lele yang kami bedah berkelamin jantan. Hal tersebut dibuktikan dari ciri primer dan sekunder yang dapat teramati seperti pada ikan mas jantan memiliki matang gonad dan memiliki ciri primer dan sekunder yang berbeda secara signifikan dibandingkan ikan mas betina pada saat matang gonad. Lalu kemudian hal tersebut juga ditunjukkan pada ciri sekunder ikan nila yang memiliki ciri fisik yang berbeda seperti bentuk tubuh ikan nila jantan yang terlihat lebih ramping dibandingkan tubuh ikan nila betina. Kemudian untuk ikan lele sendiri juga menunjukkan bahwa memiliki ciri fisik yang berbeda antara jantan dan betina, seperti pada ikan jantan memiliki testis yang agak menonjol dan memiliki 2 lubang, sedangkan pada betina memiliki 3 lubang. Sekian dari saya mengenai praktikum kedua ini. Bye bye. She was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Halo, kembali lagi dengan aku. Di sini aku akan menjelasin apa aja sih yang kita dapetin di praktikum ketiga yang berjudul terkait ciri seksual sekunder dan primer dari anatomi organ reproduksi dari invertebrata. Jadi di sini aku akan menjelasin apa sih invertebrata ataupun avertebrata ini. Jadi untuk definisi sendiri yaitu kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan juga dia itu jika dibandingkan dengan vertebrata, dia memiliki struktur morfologi dan anatomi hewan invertebrata yang lebih sederhana. Kemudian termasuk dalam sistem pencernaan, pernafasan, dan juga peredaran darah. Lalu untuk ukuran tubuhnya sendiri, dia memiliki ukuran tubuh yang cenderung lebih kecil dan dengan sistem saraf yang terletak di bagian ventral ataupun yang disebut dengan perut, tepat di bawah saluran pencernaan. Kemudian sebagian besar dari invertebrata ini hidup bebas dan dapat berperan sebagai herbivora, karnivora, parasit, predator, atau bahkan plankton maupun nekton, serta bentos di lingkungan perairan. Lalu untuk kelompok invertebrata sendiri, dia terdiri dari beberapa filum. Antara lain yang pertama ada filum Porifera atau yang disebut dengan hewan berpori. Lalu kemudian ada filum Platyhelminthes atau yang disebut dengan cacing pipih. Kemudian ada filum Nemathelminthes atau yang disebut dengan cacing gilik. Dan selanjutnya ada filum Conchylierata yang disebut dengan hewan dengan ronda perut. Dan selain itu ada banyak lagi filum-filum pada hewan invertebrata sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang moluska. Apa sih moluska tersebut? Jadi moluska sendiri itu merupakan salah satu filum hewan yang dicirikan dengan tubuhnya yang memiliki tubuh yang lunak
dan tidak memiliki tulang belakang. Dan sebagian besar dilengkapi dengan cangkang seperti ikan keong, siput, limpet, cumi-cumi, kerang gading maupun tiram. Kemudian moluska sendiri dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu Apelacopora, Monocoplacora, Polyplacopora, lalu ada Scapopoda dan Cephalopoda, Bivalvia dan Gastropoda. Kemudian untuk langkah kerja yang akan kita lakukan, pertama kita akan mengambil hewan Avertebrata dengan jenis yang berbeda-beda sebanyak 1 ekor dengan kelamin yang diacak. Kemudian kita mendokumentasikan dari tampak luar dari jenis Avertebrata dan kemudian mengidentifikasi apa sih ciri-ciri kelamin sekunder dan menentukan dugaan praduga awal pada ciri kelamin yang telah kita amati pada hewan tersebut. Kemudian kita juga ditugaskan untuk membandingkan dengan kelompok lain yang memiliki jenis dengan kelamin yang berbeda. Jadi kita mengamati apa sih ciri-ciri dari kelamin yang berbeda pada satu jenis ikan yang sama. Dan kemudian kita juga ditugaskan untuk membedah bagian organ dari ikan tersebut, tubuh Avertebrata tersebut, dan mendokumentasikan anatomi dari organnya. Lalu kita juga mengamati tampak organ hati maupun gonad secara terpisah dari tubuh hewan Avertebrata sendiri, dan membandingkan dengan hasil yang kita dapat dengan literatur yang telah kita baca dan kita kumpulkan sebelumnya. Langsung ada dari hasil yang kita dapatkan, yaitu yang pertama kita mendapatkan Avertebrata yaitu lobster air tawar yang dinamakan dengan Cherax quadricardinatus, di mana pada ciri seksual primernya sendiri didapatkan ciri fisik yang berbeda dengan ciri urogenital yang berbeda dengan lobster betina sendiri. Kemudian untuk ciri seksual sekundernya sendiri didapatkan hasil bahwa pada lobster jantan memiliki seperti gonopor yang terletak di basis kaki jalan kelima yang berbentuk seperti tonjolan dengan capit yang biasanya lebih besar dan berwarna merah. Sistem reproduksi jantan sendiri meliputi sepasang testis dan vas differentia yang mengarah ke gonopor serta kelenjar androgenik yang mengatur karakteristik jantan. Di sisi lain, pada lobster betina, gonopor terletak di bagian kaki jalan ketiga dan berbentuk bulatan kecil dengan capit yang biasanya lebih kecil dan tidak berwarna merah. Kemudian, pada ciri reproduksi udang jantan sendiri ditunjukkan oleh letak gonopor di basis jalan kelima dan petasma di pleopod pertama yang berfungsi untuk mentransfer sperma. Lalu untuk sepasang testis dan vas differentia mengarah ke gonopor pada udang jantan dengan sistem reproduksi yang ramping dan tembus cahaya. Kemudian untuk ciri reproduksi pada udang jantan sendiri dapat ditunjukkan dengan letak gonopor yang berada di basis kaki kelima yang digunakan untuk mentransfer sperma. Kemudian pada kepiting bakau sendiri, pada ciri seksual primernya dapat dilihat dari bagian abdomen, di mana abdomen yang dimiliki kepiting sendiri memiliki bentuk yang lebih memanjang, runcing, dan juga sempit pada kelamin jantan. Sedangkan pada betina memiliki bentuk abdomen yang terlihat seperti kubah berbentuk. Hal tersebut dapat dilihat secara langsung dari ciri fisiknya yang terlihat berbentuk seperti kubah pada bagian abdomennya. Kemudian pada bagian kepiting betina sendiri memiliki bagian yang dinamakan dengan pleopoda, di mana fungsinya sendiri itu digunakan sebagai penyimpanan telur yang telah dibuahi oleh kepiting jantan. Kemudian pada kerang jantan dan betina sendiri memiliki perbedaan ciri reproduksi yang mencolok. Pada jantan memiliki gonad yang menghasilkan sel sperma yang biasanya berwarna putih ataupun krem, di mana sperma ini itu dilepaskan di dalam air melalui sifon ekskretori dan berenang menuju telur betina untuk proses pembuahan. Di sisi lain, kerang betina memiliki gonad yang menghasilkan sel telur
yang umumnya berwarna kemerahan atau oranye. Telur-telur ini dilepaskan ke dalam air atau disimpan ke dalam tubuh betina hingga sperma jantan memasuki tubuh untuk membuahi telur. Proses pembuahan pada kerang sering kali terjadi di luar tubuh dengan sperma dan telur bertemu di air dan membentuk zigot. Kemudian untuk pengamatan yang kita lakukan didapatkan bahwa kerang berjenis kelamin jantan dan juga betina maupun pada kepiting itu memiliki perbedaan ciri yang signifikan. Dapat disimpulkan dari studi literatur maupun pengamatan yang kita lakukan, hal tersebut menunjukkan ciri yang sangat berbeda walaupun satu jenis invertebrata maupun satu filum. Jadi pada ciri fisiknya terlihat sangat berbeda maupun pada organ reproduksinya. Sekian dari saya mengenai praktikum ketiga. See you, bye-bye. She was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Jadi di sini aku akan ngejelasin apa sih praktikum apa sih yang kita dapetin pada praktikum keempat pada fisiologi reproduksi organisme akuatik sendiri yang berjudul perkembangan gonad dan gambaran fisiologis atau saluran organ reproduksikan. Jadi di sini gonad sendiri itu adalah organ reproduksi pada ikan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gonad pada ikan jantan yang disebut dengan testis dan gonad pada ikan betina yang disebut dengan ovarium. Kemudian untuk testis sendiri berfungsi menghasilkan spermatozoa, sedangkan ovari berfungsi menghasilkan terum ataupun ovum. Kemudian untuk langkah kerjanya sendiri, pertama kita mengambil induk ikan ataupun udang dan melakukan kateterisasi pada induk. Kemudian kita melakukan pembedahan terhadap induk udang maupun ikan dan mengamati bagian gonad maupun telur dengan mengukur diameter dan keseragamannya. Kemudian kita membandingkan dengan studi literatur yang telah kita dapatkan sebelumnya. Oke, lanjut di sini kita akan membahas tentang hasilnya sendiri. Untuk hasil yang kita dapatkan sendiri yaitu pada ikan lele betina, ketika memasuki fase menuju matang gonad atau TKG 4 dapat dilihat dari morfologi telur, di mana ovarium bertambah besar mengisi 2/3 rongga tubuh sampai penuh. Kemudian untuk ovariumnya sendiri berwarna kuning, sedangkan secara histologi butiran kuning telur terlihat jelas. Yaitu berdasarkan pengamatan telah dilakukan didapatkan hasil pada ikan lele betina diperoleh fase TKG 3 dan hal tersebut ditunjukkan dengan ciri fisik dari gonad ikan yang telah diamati. Kemudian untuk lele jantan tersendiri dapat kita amati dan kita menduga pada ikan lele jantan sendiri berada pada tahap fase TKG 1. Kemudian untuk udang red cherry sendiri menunjukkan tingkat kematangan gonad yang semakin membesar ketika matang gonad dan mengikuti pigmen tubuhnya. Pada red cherry yang kita dapatkan diamati dan kita menduga pada fase TKG 1 dia ditunjukkan dengan telur yang masih di bagian punggung. Kemudian ketika kita amati, udang tersebut sudah berada di fase TKG 3 dan juga 4. Hal tersebut diamati dapat ditunjukkan dengan telur yang sudah berada di bagian punggung dan memenuhi bagian perut pada udang betina. Kemudian pada ikan mas sendiri didapatkan TKG 3 yang ditunjukkan dengan ukuran gonad yang semakin membesar. Untuk kesimpulannya sendiri dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan gonad sendiri dapat dilihat dari bentuk fisiknya yang semakin membesar maupun dari tingkat kematangan gonad yang ukurannya semakin melebar maupun letak yang berbeda dari sebelumnya. Sekian dari aku, bye bye. When she was just a girl.
aku akan ngejelasin apa aja sih yang kita dapetin di praktikum kelima yang berjudul tentang Gonadotrophic Index atau yang disebut dengan GSI, dan Hepatosomatic Index atau yang disebut dengan HSI, serta ultrasonografi atau yang disebut dengan USG. Kemudian untuk kematangan gonad sendiri merupakan tahap tertentu pada ikan sebelum dan sesudah memijah, di mana perkembangan gonad dapat diamati secara makroskopis, yaitu dengan mengamati rongga perut ikan. Sedangkan untuk pengamatan mikroskopisnya sendiri dapat diamati dengan histologi gonad. Lalu selain itu kita juga mengamati lewat ultrasonografi, di mana dia itu merupakan teknologi yang mengubah energi listrik dan akustik secara bergantian untuk menghasilkan gambar anatomi internal. Biasanya dapat digunakan untuk melihat dari tingkat kematangan gonad maupun letak dari gonad itu sendiri. Kemudian untuk langkah-langkah kerjanya yang kita lakukan yaitu yang pertama, kita mengambil ikan dengan jenis yang berbeda-beda sebanyak 1 ekor. Lalu kita menimbang ikan dari berat awal, kemudian kita membedah bagian perut yang dimulai dari lubang urogenital menuju arah operculum. Lalu kita menimbang dan mengidentifikasi dari organ-organ ikan tersebut seperti gonad maupun hati. Dan kemudian kita menimbang, jadi kita timbang secara terpisah untuk menentukan bobot awal dan juga bobot akhir ketika adanya gonad maupun hati. Kemudian kita melakukan kateterisasi atau yang dinamakan dengan kanulasi. Yang pertama yaitu kita memasukkan selang kateter kepada lubang kelamin sedalam kurang lebih 5-10 cm. Lalu kita masukkan, lalu salah satu dari selang kita sedot dengan mulut untuk mengamati telur ataupun sperma yang keluar untuk melakukan pendugaan tingkat kematangan gonad dari ikan tersebut. Selanjutnya kita melakukan USG, di mana ikan ditempatkan di atas handuk basah dan diberikan pelumas untuk memudahkan kita dalam mengamati menggunakan alat ultrasonografi. Kemudian untuk hasil praktikum sendiri kita dapatkan yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada ikan lele ukuran gonad dan hati cenderung lebih kecil dan dapat diperkirakan masih berada pada tingkat kematangan gonad 2. Dari hasil GSI pada ikan lele didapatkan angka 0,2% dengan ukuran bobot ikan sebesar 174,4 gram dan HSI sebesar 0,1%. Kemudian untuk ikan nila sendiri dilakukan pengamatan dan didapatkan GSI sebesar 0,3% dan HSI sebesar 0,1% dengan didapatkan bobot tubuh sebesar 153,8 gram. Hal tersebut sesuai dengan jurnal yang sudah ditinjau, yaitu ukuran gonad dan hati yang kecil menandakan tingkat kematangan gonad yang rendah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tingkat kematangan gonad pada ikan lele dapat menunjukkan tingkat TKG yang masih rendah. Hal tersebut dapat diamati dari ukuran gonad maupun hati yang cenderung terlihat kecil dari ukuran bobot yang sudah kita timbang dari awal maupun setelah kita bedah. Lalu kemudian ketika kita amati berdasarkan USG yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ukuran juga terlihat sangat kecil dan memiliki letak yang sangat condong lebih bersembunyi gitu. Dan ketika kita bedah praduga awal letak gonad kita sesuai dengan USG yang telah kita lakukan. Dan praduga awal untuk USG yang rendah dapat kita tunjukkan setelah kita penimbangan gonad. Hal tersebut sesuai dari praduga awal, di mana gonad pada ikan lele itu dan juga ikan nila masih cenderung kecil dan masih mendapati di tahap TKG 2. Dan dari jurnal pun yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, yaitu ukuran gonad tersebut masih berada di fase TKG 2. Sekian dari aku, see you and bye bye. She was just a girl
di sini aku akan ngejelasin apa aja sih pada praktikum 6 ini. Dan untuk praktikum ke-6 ini membahas mengenai sebaran diameter telur dan juga fekunditas. Pada ovari pada ikan terdapat dalam tubuh ikan yang bentuknya juga bergantung pada rongga tubuh yang tersedia, tetapi pada umumnya mempunyai bentuk tubuh yang memanjang dan jumlahnya sepasang dan menggantung pada mesentris atau dinamakan dengan mesofaria. Untuk posisinya sendiri persis di bawah tulang punggung dan ginjal serta di samping gelembung udara. Untuk warnanya sendiri bervariasi mulai dari transparan sampai kuning emas ataupun abu-abu. Kemudian untuk metode yang umum kita lakukan yaitu kita mengkoleksi seluruh gonadnya dari dalam perut ikan. Kemudian contoh telur diambil dari bagian posterior, median maupun anterior. Kemudian setelah telur diamati di bawah mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer okuler yang berketelitian 0,1 mm yang telah diterat sebelumnya. Kemudian untuk langkah kerja yang kita lakukan, yang pertama yaitu kita membedah ikan dan juga kita mengeluarkan gonad pada ikan tersebut dan juga kita menimbang dari kesepasang dari gonad yang telah kita ambil dari tubuh ikan. Kemudian kita memisahkan dua bagian ini yaitu kanan dan kiri. Kemudian kita ambil bagian kiri untuk dilakukan fekunditas, di mana fekunditas sendiri kita ambil lagi menjadi 3 bagian, anterior, tengah, posterior. Untuk masing-masing sendiri kita timbang, kemudian kita satukan dan kita ambil 1 gram untuk dilakukan hitung secara keseluruhan. Yang pertama yaitu kita ambil bobot, di mana bobot ini 1 gram dan kita hitung dan didapatkan hasil jumlah telur yaitu 4.333 biji telur yang telah kita dapatkan pada 1 gram sampel yang telah kita ambil. Kemudian kita kalikan dengan jumlah keseluruhan gonad yang telah kita dapatkan. Kemudian kita ambil yang bagian gonad sebelah kanan untuk dilakukan pengamatan pada lensa okuler pada mikroskop. Kemudian kita ambil pada setiap bagian anterior, posterior maupun tengah, kita ambil 10 biji setiap bagiannya. Lalu kemudian kita amati pada mikroskop dan kita hitung diameternya berapa. Oke, selanjutnya kita juga mengamati dari katerisasi yang telah kita lakukan pada awal USG pada ikan. Untuk katerisasi sendiri kita dapatkan 10 biji telur yang kita amati di bawah mikroskop, di mana biji telur ini tuh didapatkan hasil dia cenderung agak hancur ketika dia diamati. Hal tersebut dapat disebabkan oleh tekanan yang dilakukan pada saat katerisasi. Jadi di mana kebanyakan telur tersebut lisis dan ketika diamati di bawah mikroskop ukurannya cenderung melebar kemana-mana dan tidak sesuai seperti praduga di awal, yaitu berbentuk bulat. Oke, untuk hasil praktikum sendiri didapatkan hasil bahwa diameter telur sendiri cenderung pada bagian anterior didapatkan ukuran telur yang cenderung lebih besar, dan juga pada tengah maupun posterior dia juga menunjukkan ukuran yang besar. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa ikan sendiri memiliki tingkat TKG yang sudah cenderung mendekati tahap pemijahan. Lalu untuk ukurannya sendiri cenderung besar-besar dan juga pada saat hitung fekunditas didapatkan jumlah yang relatif sedikit dibandingkan pada jumlah yang kita temukan pada literatur. Sekian dari aku, see you and bye bye. She was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time.
di sini aku akan ngebahas apa aja sih yang kita dapetin pada praktikum ke-7 pada fisiologi reproduksi organisme akuatik yang berjudul sebaran diameter telur dan fekunditas. Sebenarnya itu praktikum ke-7 ini yaitu lanjutan dari praktikum ke-6 di mana dia sama-sama membahas mengenai diameter telur dan juga fekunditas. Namun di praktikum ke-7 ini kita berfokus pada perhitungan di Excel. Jadi bagaimana kita mengolah data dan kita hingga kita mendapatkan sebuah sebaran dalam bentuk histogram pada ukuran diameter telur maupun fekunditas sendiri. Kemudian untuk sebaran diameter sendiri kita dapatkan hasil bahwa sebagian besar telur dalam sampel memiliki diameter antara 1,16 hingga 1,30. Untuk rentang kedua sendiri sering ditemukan adalah pada ukuran diameter 1,02 hingga 1,16. Sebaliknya, hanya sedikit telur yang memiliki diameter antara 0,45 hingga 0,59. Kemudian, pola ini menunjukkan bahwa ukuran telur relatif seragam dengan beberapa variasi yang kecil. Lalu kemudian dari literatur yang telah kita ambil didapatkan diameter telur yang dihasilkan dari pemijahan di angka 1,64 mm dan menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap hasil yang didapatkan dari pengamatan. Telur sendiri sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti proses fitologenin, kuning telur yang disintesis di hati yang kemudian didistribusikan ke gonad untuk ditimbun di dalam oosit yang sedang berkembang untuk kemudian akan diubah menjadi komponen penyusun kuning telur. Kemudian untuk ukuran diameter telur sendiri dapat menjadi indikator banyaknya nutrisi yang tersedia. Ketersediaan nutrisi yang cukup dapat mengoptimalkan proses pertumbuhan dan perkembangan individu. Kemudian untuk fekunditas sendiri yaitu jumlah telur yang masuk sebelum dikeluarkan pada saat memijah pada ikan itu sendiri. Jadi fekunditas itu dapat diketahui dengan melakukan sampling telur dan dilakukan perhitungan melalui rumus yang telah disediakan. Untuk rumusnya sendiri yaitu fekunditas sama dengan jumlah telur sampling dikalikan berat gonad dibagi dengan berat telur yang kita lakukan sampling. Berdasarkan percobaan yang telah kita dapatkan dari literatur sebelumnya, yaitu hasil yang berbeda dari percobaan yang dilakukan dari kelompok kami, di mana jumlah telur sampling sebanyak 429 butir dengan berat gonad 150 gram dan berat telur sampling 1 gram didapatkan jumlah fekunditas sebanyak 643.500 butir. Berdasarkan hasil kelompok kami yang kami peroleh yaitu 225.316 butir. Hal tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dari jumlah selisih butir telur yang kita dapatkan maupun yang kita dapatkan ketika kita melakukan studi literatur. Berdasarkan kesimpulannya sendiri dapat didapatkan bahwa hasil ukuran diameter telur yang cenderung di angka 1,02 dan 1,30 dan untuk rentang kedua didapatkan pada angka 1,02 hingga 1,16. Kemudian perbedaan jumlah telur sendiri dapat didasari pada metode yang dilakukan. Penggunaan metode pemijahan berpotensi membuat indukan stres sehingga berdampak pada kualitas telur. Untuk jumlah telur yang terbuai sendiri pada metode stripping sangat jauh berbeda dengan metode lainnya. Faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah telur terbuai pada metode stripping adalah karena sebelum pencampuran sel telur maupun sperma, telur telah mengalami penggumpalan atau saling melekat satu sama lain yang mempengaruhi aktivitas sel sperma dalam membuahi sel telur. Pada metode alami, jumlah telur yang terbuahi mencapai 66.772 pada perlakuan metode perenggangan. Jadi pada metode stripping ini dapat ditunjukkan jumlah telur yang relatif cenderung sedikit dibandingkan dengan metode pemijahan alami. Jadi dari kesimpulannya, pengamatan yang telah kita lakukan cenderung mendapatkan fekunditas yang cenderung lebih sedikit dibandingkan fekunditas yang didapatkan ketika kita melakukan studi literatur. Begitupun dengan diameter telur yang kita dapatkan cenderung lebih kecil pada tahap yang sama pada jumlah ukuran diameter
yang kita dapatkan di studi literatur yang telah kita baca sebelumnya. Hal tersebut banyak sekali faktor yang dapat diduga di awal, seperti mungkin ikan mengalami stres ataupun yang lain-lain, maupun nutrisi yang yang dia peroleh cenderung lebih sedikit daripada yang di studi literatur. Sekian dari aku, see you and bye bye. Sekian dari aku pemaparan materi dari pekan pertama sampai pekan ke-7 dari praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik sendiri. Sekian dari aku, see you and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.